Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhirnya sampai dalam satu rangkaian sirah nabawiyah, tapi ini bukan akhir ya. Masih ada beberapa hal yang kita bahas setelah ini. Kita sampai pada Fathu Makkah ya. Nah, Quraisy ini teman-teman itu melakukan pelanggaran yang fatal. Ya, fatalnya itu adalah mereka ini memberikan bantuan, yaitu kuda, persenjataan, prajurit kepada sekutunya. Jadi sekutunya Quraisy itu Bani Bakar. Ya, jadi Bani Bakar ini bersekutu dengan Quraisy. Quraisy memberikan bantuan kuda, persenjataan, dan prajurit kepada mereka untuk menyerang Khuza'ah. Sementara Khuza'ah ini termasuk sekutunya kaum Muslimin, sehingga Bani Bakar melakukan serangan secara mendadak kepada Bani Khuza'ah ini, ya, sehingga mereka pada akhirnya meminta bantuan kepada kaum Muslimin di Madinah, ya, pada saat itu. Sehingga kata Ibnu Ishaq, ya, Bani Bakar ini memang mereka mendesak Khuza'ah, ya, kemudian mereka menyerang mereka habis-habisan. Nah, ini dalam As-Sirah Nabawiyah ya, kita menemukan ini. Sehingga yang dilakukan Quraisy ini pelanggaran dari perjanjian Hudaybiyah ya, bahwa ini sudah pelanggaran, ini penindasan kepada sekutunya kaum muslimin, sehingga Quraisy ini membahayakan konsistensi dan kredibilitas mereka. Kenapa? Karena ini sudah kemudian menjadikan mereka melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Bukankah dulu kita bahas bahwa memegang janji ini termasuk karakter bangsa Arab? Mereka tuh sangat memegang janji-janji mereka, ya, sehingga kemudian ketika mereka melanggar ini, maka kredibilitas mereka ini terancam di tengah-tengah bangsa Arab. Sehingga teman-teman sekalian, sebagian riwayat itu mengisyaratkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengirimkan pilihan bagi mereka. Untuk apa? Menyerahkan tebusan bagi orang-orang yang terbunuh dari kalangan Khuza'ah, ya, atau mereka harus melepaskan persekutuan mereka dengan Bani Bakar ini, ya, atau perang, ya, atau perang. Mereka enggak memilih menyerahkan tebusan atas orang-orang yang terbunuh dari Bani Khuza'ah, ya. Mereka juga tidak mau melepaskan persekutuan mereka dengan Bani Bakar. Mereka memilih perang, ya. Akhirnya mereka menyesal ketika mereka memilih perang. Akhirnya mereka kirimlah Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbaharui isi perjanjian, ya, isi perjanjian Al-Hudaybiyah ini. Tapi kemudian dia gagal, ya, dalam Ibnu Hajar dalam Matalib Al-Aliyah, Muhammad bin Abbad bin Ja'far dengan sanad yang sahih dalam itu dari kitab Fathul Bari juga, ya, bahwa dia gagal untuk memperbaharui isi perjanjian Hudaybiyah ini. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi tahu atau memberitahu, mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya, tapi yang diberitahu ini hanya sahabat-sahabat yang terdekat saja, ya, untuk mengabarkan tujuan terbesar pada saat itu, yaitu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nah, Nabi ini menginginkan agar berita ini tetap rahasia, jangan dia bocor, gitu ya, jangan ada yang tahu, ya, karena Quraisy ini biar mereka berada pada kondisi tidak siaga untuk berperang, ya. Jadi beliau minta bantuan dari kabilah-kabilah di sekitar Madinah, ya, suku Aslam, Ghifar, Mazina, Juhaina, ya, suku Ashja dan Sulaim, untuk kemudian bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat menyebutkan jumlahnya 10.000 prajurit, ya. Ini Masya Allah, ya, ini dari Sulaim, dari Al-Mazina, ini banyak sekali. Ini kaum muslimin ini kan berarti jumlahnya sangat signifikan.
pertumbuhan pasukannya ini sangat luar biasa. Ini dibandingkan dengan perang Badar itu dulu jauh 300, sekarang 10.000, masya Allah ya, masya Allah. Sehingga kemudian saya sering dalam beberapa kali kajian ya, menyampaikan bahwa ada satu pengkhianatan kecil di sini, bukan kecil, besar juga sebenarnya ya, yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Nabi SAW yang ikut di perang Badar. Dia menulis sebuah surat untuk membocorkan rencana Fathu Makkah ini kepada Quraisy ya. Jadi mengabarkan keberangkatan kaum muslimin ya yang hendak memerangi Quraisy pada saat itu. Jadi surat ini dibawa seorang wanita musyrikat, wanita yang sudah tua pada saat itu ya. Nabi dibocorkan pengkhianatan ini oleh Jibril alaihi salam. Masya Allah. Intelnya Nabi ini canggih ya, Jibril Allah ya. Sehingga Nabi itu mengutus Ali, Zubair dan Miqdad untuk menangkap wanita yang membawa surat ini ya, untuk membocorkan rencana Fathu Makkah. Itu di Raudha Khakh, itu berjarak 12 mil kalau tidak salah dari kota Madinah. Akhirnya dapatlah surat tersebut. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Ma hadza ya Hatib?" Apa ini Hatib? Dia bilang, "Jangan menuduhku dulu ya Rasul," kata dia. Ya, dulu aku ini anak angkat dari kalangan Quraisy. Aku bukan apa-apa bagi mereka, katanya. Ya, sedangkan orang-orang yang bersamamu ya Rasul dari kalangan muhajirin, mereka ini punya kerabat yang kemudian bisa melindungi keluarga dan harta. Ya, sementara aku tidak memiliki kerabat untuk melindungi keluargaku di Makkah pada saat itu. Maka aku melakukan ini bukan karena aku ini murtad dari Islam, tapi semata-mata dia ini ingin melindungi keluarganya. Rasul nanya sama sahabat, bisa dipercaya? Ya. Waktu itu Umar bin Khattab berkomentar. Ya, ini Umar kan teman-teman tahu ya, karakternya nih tegas memang. Kata Umar, ya Rasul, biarkan aku yang kemudian memukul lehernya. Teman-teman tahu kan, memukul lehernya Umar ini kan berarti memenggal ya. Sehingga pada saat itu kata Rasul, sesungguhnya dia ini ahlul Badar. Dia pernah ikut perang Badar ya. Bagaimana engkau bisa mengetahui? Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui isi hati orang yang pernah ikut perang Badar ya. Jadi sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, kalaulah kemudian Hatib ini dia terselamatkan karena dia ahlul Badar, maka kita zaman sekarang jangan merasa sombong dengan amalan kita, terus kita bisa sesuka hati berbuat dosa. Ya, kita ini bukan ahlul Badar. Hatib terselamatkan karena dia ahlul Badar. Ya, dosanya sudah diampuni. Ya, kalau kita nih ahlullah ya, maka jangan kemudian ini ya. Akhirnya Hatib ini lagi-lagi kita menemukan mukjizat Nabi SAW yang mengetahui pengkhianatan dari Hatib bin Abi Balta'ah ini ya. Sehingga kemudian bisa dicegah ya. Nah, Rasulullah SAW itu bertolak dari Madinah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi tadi mulai dari 6, 7, 8 ya dalam pertemuan yang sebelumnya. Jadi mereka berangkat itu pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Berarti ya, mereka berpuasa. Mereka berpuasa, Masya Allah ya. Ada mata air itu jaraknya 86 km. Ya, itu dari Makkah, dari Makkah ke Madinah itu 301 jarak antara mata air ini ya. Ala kulli hal, pasukan muslim bertolak dari Madinah itu tanggal 10 Ramadan dan menduduki Makkah itu 19 Ramadan. Berarti 9 hari perjalanan ya, 9 hari perjalanan. Dan kemudian penaklukan itu 9 hari.
Maka memang ada yang kemudian beberapa riwayat ya yang mengatakan itu 13, 16, 17 atau 18 Ramadan. Ya, tapi yang sepakat itu 8 Hijriah bulan Ramadan. Ya, itu penaklukan. Memang terjadi peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan Ramadan. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Ramadan ini memberikan kekuatan yang luar biasa secara psikologis kepada mereka. Beda dengan kita. Kita Ramadan, Masya Allah, lemas bawaannya. Mereka Ramadan mengarungi padang pasir untuk menaklukkan Makkah pada saat itu. Kita Ramadan padahal naik kendaraan ada AC-nya, ya, mereka panas-panasan. Ini Masya Allah. Lagi-lagi kekuatan iman itu akan kemudian menjadi apa? Booster buat kekuatan fisik, ya, Masya Allah. Nah, dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah, banyak tuh kaum musyrikin itu yang memproklamirkan keislaman mereka di tengah jalan. Mereka datang menyambangi kaum muslimin yang dalam perjalanannya untuk kemudian mereka menyatakan keislaman mereka. Di antaranya siapa? Abu Sufyan bin Al-Harith. Ini juga saudara sesusu Rasulullah SAW, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Ya. Itu keduanya datang menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW. Padahal kan dari dulu kita belajar dua tokoh ini termasuk yang paling memusuhi Islam, ya. Ini sangat keras, ya. Abu Sufyan bin Al-Harith kita tahu mendiskreditkan kaum muslimin, itu memerangi kaum muslimin itu dalam peperangan yang selama 20 tahun. Selama 20 tahun dia memerangi kaum muslimin, ini Masya Allah. Sehingga Allah itu menanamkan Islam di dalam hatinya, ya. Ini kualitas keislamannya pun akhirnya sangat baik, teman-teman sekalian. Dia termasuk orang yang setia menemani Nabi sampai di perang Hunain, ya. Perang Hunain ini nanti perang yang orang itu banyak yang kabur, teman-teman sekalian, ya. Ini dalam Mustadrak Imam Hakim, ya. Banyak yang kabur, tapi justru siapa? Abu Sufyan yang baru masuk Islam itu justru tidak kabur, ya. Itu Abu Sufyan. Sementara Abdullah bin Abi Umayyah ini juga memusuhi Islam dengan sangat keras, ya. Dia masih saudara sebapa dari Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ini Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang menemui Nabi dalam perjalanan Nabi untuk Fathu Makkah, kemudian dia menyatakan keislamannya, ya. Dia juga ikut di dalam pengepungan Taif, ya, ba'da Fathu Makkah, ya. Jadi keislamannya luar biasa. Artinya Abu Sufyan dan kemudian Abdullah bin Abi Umayyah, ya, walaupun sebelumnya keras permusuhannya terhadap Islam, tapi justru Allah turunkan hidayah di dada mereka sehingga mereka justru membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka kemudian teman-teman sekalian, di Juhfah, ya, Juhfah itu nanti jadi tempat kemudian orang ambil mikot. Juhfah. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, itu mendatangi Nabi di situ, ya, mendatangi Nabi sebagai muhajir, ya, muhajir. Memang beliau ini sudah masuk Islam sebelum penaklukan Khaybar, ya. Sebelum penaklukan Khaybar beliau sudah masuk Islam, ya. Nah, kan dulu kan perang Badar beliau termasuk yang ditebus kan. Nabi izinkan yang tawanan Badar ini ditebus. Abbas bin Abdul Muthalib, hatta Abbas pamanku tetap harus ditebus, ya. Nah, ini menandakan beliau itu sangat adil, ya. Nah, maka kemudian Abbas inilah yang kemudian mengajak Abu Sufyan untuk menemui Nabi, ya. Lalu meminta Abu Sufyan masuk Islam, ya. Awalnya Abu Sufyan ini masih ragu-ragu. Dia nyari alasan-alasan yang kemudian agar dia nggak masuk Islam, itu Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan balik lagi keesokan harinya, ya, dan akhirnya dia masuk Islam pada saat itu. Ya, dia lihat Masya Allah kekuatan kaum muslimin luar biasa, karena kan dia ikut perang Badar. Dia tahu waktu itu mereka 300 orang, sekarang Masya Allah kekuatannya luar biasa, 10.000 orang, ya. Maka kemudian dia memutuskan untuk masuk Islam.
Nah, pada saat itu memang pasukan itu dibagi oleh Nabi. Ada pasukan Ansar, ada pasukan Muhajirin. Ansar itu dipegang oleh Sa'ad ibnul Ubadah. Itu Sa'ad ibnul Ubadah. Ya. Dia waktu lagi menginspeksi pasukan, dia melewati Abu Sufyan. Ya. Dia berkata pada saat itu, hari ini hari pembantaian. Dia seakan-akan tuh, ya mungkin kan Abu Sufyan udah masuk Islam, tapi sebelumnya kan Abu Sufyan memusuhi, jadi seakan-akan tuh pengen nunjukin. Abu Sufyan ngadu sama Rasul, ya maka Rasul bilang enggak, saat berdusta katanya, maksudnya karena dia bilang hari ini adalah pembantaian dan dihalalkannya Ka'bah katanya. Kata Rasul enggak, justru hari ini adalah hari di mana Ka'bah itu diagungkan. Ya, maka kemudian sampai Rasul itu mengambil panji dari tangan Sa'ad, memberikannya kepada Qais. Qais ini anaknya. Ya, sehingga Sa'ad ini minta lagi kepada Rasul, ya Rasul tolong diberikan lagi. Ya, lalu beliau pun mengambil lagi dari Qais anaknya ini. Ya, ini kita temukan dalam Ibnu Hajar Al-Mukhtar Az-Zawaid Al-Bazar. Dikatakan bahwa riwayat ini sahih. Nah, maka kemudian Nabi SAW itu membagi menjadi 3 kelompok. Ya, ketika kemudian pasukannya ini bergerak menuju kota Makkah, teman-teman ya. Sayap kanan, sayap kiri, dan tengah. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan. Zubair ibnul Awwam di sayap kiri. Abu Ubaidah memimpin pasukan yang berjalan kaki. Ya, panji Rasul itu warnanya hitam. Brigadenya itu warnanya putih. Ya, dalam Sunan Ibnu Majah ini disebutkan. Ya, ini luar biasa. Ini jumlah pasukan itu Muhajirin itu 700, Ansar 4.000, Bani Sulaim 400 orang, Juhaina 800 orang, Bani Ka'ab bin Amr 500. Wah, pokoknya kekuatannya besar lah. Quraisy ini akhirnya mengumpulkan kabilah-kabilahnya ya, untuk bersama-sama menyambut pasukan ini agar mereka bisa berperang ya, untuk menjaga gengsinya Quraisy. Ya. Ini kalau mereka nggak menang, habis. Kalau mereka nggak menang, habis. Ya. Maka kemudian mereka mengumpulkan pasukan. Ya. Pada saat itu pasukan kaum muslimin itu masuk menerobos hingga ke Safa. Ya, maka kemudian pada saat itu nggak ada seorang pun yang kemudian menampakkan dirinya di situ. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu ketika mereka masuk kota Makkah, Khalid bin Walid masuk, semua masuk. Ya, pada saat itu terjadi pertempuran kecil. Ya, kata Musa bin Uqbah, yang terbunuh dari kaum musyrikin ini sekitar 24 orang. Ya, ini dalam Sunan Al-Baihaqi juga disebutkan. Ya, bahwa yang terbunuh ada kemudian yang menyebutkan 28 orang. Ini kalau dalam Al-Maghazi Al-Waqidi, ya ini disebutkan. Maka kemudian Abu Sufyan sampai bilang, "Ya Rasulullah, habis sudah kekuatan Quraisy. Ya, tidak ada lagi kemuliaan Quraisy setelah hari ini." Ya. Jadi ucapan Abu Sufyan ini kan menandakan bahwa banyak yang terbunuh dari kalangan Quraisy pada saat itu. Maka Rasul SAW teman-teman mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Maka semua orang itu berbondong-bondong masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Yang lain-lain gak keluar dari rumahnya. Ya. Maka kemudian ada sebagian dari kaum Ansar, dalam Sahih Muslim disebutkan, mereka khawatir kalau keamanan yang diberikan kepada Rasul, oleh Rasul kepada mereka, ini dijadikan dalil oleh Quraisy sebagai kelemah lembutan beliau terhadap kaumnya, ya, dan kemudian menginginkan agar Rasul itu tinggal di Makkah lagi. Ya, kaum Ansar takut ini. Ya, kata Rasul, tenang, ya, kehidupan ini kehidupan kalian, kematian ini kematian kalian, hidup mati tetap bersama kalian. Masya Allah, nanti dalam perang Hunain ada satu peristiwa yang luar biasa, ya. Ketika Rasul itu memastikan bahwa aku akan tetap pulang bersama kalian. Ya. Naam. Maka Rasul SAW itu menginstruksikan dalam Fathu Makkah yang diperangi hanya orang yang berperang. Maksudnya yang memerangi kita itu yang diperangi.
beliau umumkan ya, tidak boleh kemudian memerangi laki-laki dan wanita. Ya, kecuali nanti kemudian ada beberapa orang di sini, ada itu namanya Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Itu Abdullah bin Khatal, Maqis bin Sababah, dan Abdullah bin Sa'ad ibnu Abi Sarah. Ya, Abdullah bin Khatal ini dia ini sebenarnya pernah masuk Islam, ya. Tapi kemudian dia membunuh seseorang dari kaum muslimin, kemudian dia keluar dari barisan kaum muslimin, ya, sehingga dia ini sempat bergelantungan di kainnya Ka'bah, ya. Tapi kemudian dalam sirah Ibnu Hisham dia tetap dibunuh. Ini orang-orang yang dulu memang sudah sangat luar biasa kejahilannya terhadap Islam itu sudah sangat luar biasa, dan mereka nggak masuk Islam. Mereka tetap pada Fatu Makkah tetap berperang. Nah, itu yang kemudian Abdullah ibn Khatal, ya. Begitupun Maqis bin Sababah ini dibunuh di pasar waktu Fatu Makkah. Ikrimah bin Abi Jahal dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini lolos dan datang menemui Nabi SAW. Mereka mengumumkan keislaman mereka, sehingga keislaman mereka itu membuat darah mereka haram ditumpahkan, ya. Ini dalam Imam An-Nasa'i, ya. Maka kemudian teman-teman sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahkan pada saat itu, ya, beliau itu membolehkan kaum Khuza'ah. Khuza'ah ini kan yang mereka diperangi oleh Bani Bakar, ya, itu dibolehkan untuk kemudian membalas apa yang dilakukan Bani Bakar itu di hari pertama. Di hari pertama dalam peperangan ketika Fathu Makkah hingga tiba waktu asar. Hanya dibolehkan sampai waktu asar, ya. Hal itu karena memang pengkhianatan Bani Bakar kepada Al-Khuza'ah itu sebelum Fathu Makkah yang kita pernah bahas itu, ya, itu sangat luar biasa, ya. Setelah waktu asar, maka dihentikan seluruh peperangan yang terjadi di kota Makkah pada saat itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kehormatan tanah haram, yaitu Makkah, ya. Maka ketika kemudian ada suku Khuza'ah, dia masih membunuh seseorang, maka mereka langsung minta orang tersebut itu minta membalasnya sesuai dengan apa yang sudah Rasul sampaikan. Karena kan hanya dibolehkan sampai asar, setelah itu nggak boleh. Ya, ketika sudah ada maka dia membolehkan, dia bilang boleh, kemudian saya dibalas, yaitu dari Khuza'ah. Tapi kemudian yang luar biasa, jadi dia boleh kemudian dia diqisas atau dia bayar diat katanya, karena sudah lewat waktu asar. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam Atfatur Rabbani. Jadi, tapi hampir seluruh penduduk Makkah itu memperoleh ampunan secara umum. Semuanya diampuni. Seberapa besar pun gangguan yang mereka timpakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah beliau, ya, sekalipun ini Masya Allah kaum muslimin mencapai puncak kekuatan mereka pada saat itu, ya, yang mereka punya kekuatan untuk memberangus kaum musyrikin Makkah pada saat itu, tapi seruan maaf itu sampai kepada mereka ketika mereka berkumpul di dekat Ka'bah, ya. Sampai Rasul itu sempat mengatakan wa ya ma'asyiral Quraisy, apa kira-kira yang akan saya lakukan terhadap kalian, ya. Mereka bilang saudara yang baik-baik, ya, seorang saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Ini sudah terdesak ini, ya, sudah takut ini, ya. Pada hari ini kata Rasul tidak ada celaan bagi kalian, Allah mengampuni kalian. Maka kemudian turun sebuah ayat, wa in aqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Jika kamu kasih balasan, maka balaslah dengan balasan yang setimpal, maksudnya balasan yang sama yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini Masya Allah surat An-Nahl, ya. Rasul memilih apa? Memilih bersabar. Kalau kita teman-teman pilih yang mana? Membalas dengan balasan yang sama, atau memilih bersabar seperti Rasul memilih sabar ketika berada pada puncak kekuasaan? Ini pelajaran penting.
Balas dendam ketika kita berada pada puncak kekuatan bisa membalas. Kita diperkenankan balas tapi dengan balasan yang setimpal dengan apa yang kita terima. Tapi pilihan sabar selalu ada. Allah akan bersama orang yang bersabar. Ya, Masya Allah. Rasul memilih apa? Bersabar. Ya, dan mengharap pahala. Masya Allah. Ya, kami bersabar dan kami tidak menghukum, kata Nabi dalam Musnad Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi dampak positif dari seruan maaf ini kan secara umum terjaganya jiwa-jiwa manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini luar biasa. Ya, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu akhirnya beliau itu mengampuni sebagian besar dari kaum musyrikin Makkah. Beliau maafkan, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu membuat kemah di Al-Hajun, ya, di tempat di mana beliau bermusyawarah, ya, pada saat dulu Quraisy itu memboikot Bani Hashim dan kaum muslimin, ya, di tempat itulah beliau kemudian meminta, ya, untuk ini. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian, ya, beliau ini tidaklah memasuki kota Makkah, ya, seperti masuknya orang-orang yang sudah dapat kemenangan terus euforia kemenangan, tidak, ya. Beliau masuk kota Makkah dengan khusyuk. Kan kadang-kadang ada orang yang penaklukan itu kan masuk dengan, wah, Romawi kalau sudah menaklukkan satu kota kan masuk dengan huru-hara. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuk, tidak ada dendam dan tidak ada kesombongan. Ini sebagai tanda terima kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sambil membaca surat Al-Fath. Fatham mubinah. Inna fatahna. Nah, ya. Ini dibaca berulang-ulang kali, ya, dalam Sahih Bukhari. Ya, beliau baca di atas kendaraannya. Bahkan ketika beliau bertawaf mengelilingi Ka'bah, ya, beliau itu membaca bacaan, ya. Masya Allah. Ya, beliau jelaskan kehormatan kota Makkah, ya. Kemudian beliau perintahkan para sahabat menghancurkan berhala-berhala. Itu dihancurkan pada saat Fatu Makkah. Membersihkan Baitul Haram dari berhala-berhala yang jumlahnya itu ada 360 lebih. Itu dihancurkan, ya, beliau pukul dengan busur panahnya, itu dihancurin hari itu, ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Yang benar datang, yang batil telah lenyap. Itu dibacakan, ya. Waktu dihancurkan berhala-berhala itu, ini ayat yang dibacakan, subhanallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ya, ini Masya Allah, luar biasa. Ya, ada 360 berhala, ya. Masya Allah. Semuanya dihancurkan, ya. Kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah. Setelah kemudian beliau sholat 2 rakaat di dalam, ya, beliau keluar, beliau panggil Utsman bin Talha untuk memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Ya, kain penutup Ka'bah di masa jahiliyah disimpan oleh Bani Syaibah. Ya, kemudian Rasul mencium Hajar al-Aswad, beliau berkeliling Ka'bah, teman-teman, mencium Hajar al-Aswad, bertahlil, bertakbir, berzikir. Kemudian beliau pada saat itu luar biasa, ya, menjelaskan keutamaan kepada para kaum yang ada di kota Makkah. Ini Masya Allah, ya. Ini Khalid bin Walid itu diutus ke Nakhlah untuk menghancurkan berhala Uzzah yang ada di sana, ya. Itu Khalid menghancurkan. Amr bin As ke Suwa untuk menghancurkan berhala milik Hudzail, dia hancurkan. Sa'ad bin Zaid al-Ashhali ke berhala Manat, itu ada di Mushallal, ya, ada di antara Makkah dan Madinah, itu juga dihancurkan sehingga lenyaplah pusat paganisme yang ada di kota Makkah, di tanah Arab. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah kamu tidak melihat bahwa menganggap Lata dan Uzza ini, Manat yang ketiga, ini penaklukan kota Makkah, turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath,
Ya, ini Masya Allah. Jadi pada saat itu tuh orang-orang seakan-akan menunggu babak akhir dari permusuhan yang sudah berjalan cukup lama antara kaum muslimin dengan Quraisy pada saat itu. Ketika penaklukan usai, mereka mengumumkan keislaman mereka. Ya, mereka mengumumkan keislaman mereka semuanya pada saat itu. Ya. Jadi luar biasa sekali ya, Rasul berpidato beberapa kali di kota Makkah pada saat itu. Ya, di depan pintu Ka'bah beliau berpidato, beliau mengumumkan ya, pidato yang pertama, kedua, bubarnya semua persekutuan jahiliyah, kesucian kota Makkah pada saat itu ya, beliau sampaikan pada saat itu. 6, insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikut ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada satu fase setelah mengikuti begitu panjangnya penderitaan kaum muslimin, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar dari sirah, dari Fathu Makkah. Ada beberapa hal kita maafkan walaupun kita punya kesempatan untuk membalaskan dendam. Ya, ini jika kita bisa melakukan itu, maka kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.